Saudaraku, ada kabar mengejutkan yang harus kami ceritakan kepada kalian. Kalian harus mendengarnya. Pagi hari ini, sebelum fajar menyingsing, kami hendak menengok kubur guru. Tetapi kami dapati batu kubur itu telah terguling. Betul saudaraku, dan kami melihat ada malaikat Tuhan yang berkata kepada kami supaya kami tidak takut. Malaikat itu mengabarkan bahwa guru kita sudah bangkit dan sungguh ia tak lagi ada di dalam kuburnya. Kami diminta untuk mengabarkan berita itu kepada kalian. Kami segera pergi dari kubur dengan rasa takut, namun juga bersukacita. Kami ingin cepat-cepat memberitahu kalian bahwa guru kita, Yesus, benar-benar bangkit dari kematian. Ya saudaraku, bahkan tiba-tiba kami sendiri berjumpa dengan guru. Kami memeluk kakinya dan menyembahnya. Ia hidup, sungguh hidup. Mari kita sambut kebangkitannya. Kristus bangkit, bersoraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, Haleluya. kemenangannya tetap, Haleluya. surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita satu di dalam doa. Kristus Sang Juru Selamat, kasih-Mu memancarkan terang bagi dunia. Engkau mencari kami yang terhilang. Engkau buka mata kami yang menangis berputus asa. Kini Engkau bangkit, memberi kami pengharapan. Engkau bangkit, membuat hati berkobar. Engkau bangkit, membawa kegirangan. Engkau bangkit, memancarkan kehidupan. Kiranya kami selalu hidup di dalam pancaran terang-Mu. Amin. Engkau yang bangkit, Maha Mulia. Engkaulah abadi,
Litani pengakuan dosa. Allah sumber kehidupan, kami percaya bahwa pengorbanan dan kebangkitan Kristus telah membawa kami pada keselamatan dan kehidupan yang baru. Ampunilah kami ketika kami masih sering melakukan dosa melalui pikiran, tutur kata, dan sikap hidup yang tidak berkenan bagi Engkau dan bagi sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kenangan akan kebangkitan Kristus membawa semangat bagi kami untuk hidup dengan lebih baik dan benar di hadapan-Mu. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini bersama-sama kami bersekutu di tempat kami masing-masing, dan mohon dukungan Tuhan agar kami boleh mendengar suara Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus untuk membantu kami, mengingatkan kami sebagai pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat baginya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kema orang benar. Tangan Tuhan melakukan keberkatan.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkan ku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan Dia, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apabila saya menyebutkan sebuah kata, dan kata itu berdampak bagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kira-kira Bapak Ibu pikirkan saat itu? Bagaimana dengan Pak Andri kalau saya menyebut kata Jakarta? Mendengar kata Jakarta, yang langsung terlintas dalam benak atau pikiran saya adalah bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dan sekaligus sebagai kota yang rawan banjir. Mengingat kalau Jakarta banjir, Bekasi juga banjir. Sebagaimana saya ketika awal tahun sebelum masuk ke Jati Bening, kebanjiran juga tuh Bu, akhirnya harus tertunda ketika harus masuk pastori. Dan itu cukup membuat ingatan yang cukup dalam di dalam memori saya. Memangnya kenapa Bu? Ya, ini bagaikan mesin kendaraan yang berhenti di jalan raya dalam persneling nol. Ingatan atau mesin itu berjalan ketika kita berjumpa dengan satu kata yang mengingatkan kita akan sesuatu. Di saat itu kita sedang berhenti sesaat. Kita sedang di situ memikirkan kalimat atau kata-kata itu. Nah, suatu hari nanti kita juga akan melakukan hal yang sama ketika menyebutkan nama Jakarta. Apa sih yang terjadi dengan kota Jakarta akhir-akhir ini? Nah, ini juga menarik. Di Jakarta, tanggal 10 April 2020 baru saja diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di dalam rangka menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Dan ini membuat warga Jakarta menjadi gelisah, menjadi risau, atau mungkin juga takut. Dan ke depan, di dalam masa-masa mendatang, mungkin ini juga akan diingat Bu oleh banyak orang. Ya. Jadi masa ini terjadi juga di dalam masa pekan suci nih, karena kita merayakan hari raya gerejawi. Nah, kita pada hari ini memperingati Paskah. Karena itu mari kita menyampaikan salam kita. Selamat Paskah bagi umat dimanapun berada yang menonton tayangan ini di tengah kondisi luar biasa COVID-19 ini. Dan di tengah perayaan Paskah dalam situasi di bawah bayang-bayang penyebaran virus COVID-19 ini, saya kira kita tetap bisa merenungkan makna Paskah ya Bu, atau pesan Paskah. Seperti apa yang perlu kita pelajari atau renungkan bersama dalam kehidupan, dalam konteks saat ini?
dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, khususnya Injil Matius 28 ayat yang pertama hingga 10, Maria Magdalena dan Maria yang lain ribuan tahun yang lalu pada minggu pagi Paskah seperti ini datang berkunjung ke kubur Yesus. Mereka mau melihat, menengok kubur Yesus, namun mereka mendapatkan kejutan-kejutan. Wah, kejutan-kejutan seperti apa itu, Bu? Kejutan pertama adalah kejutan alam. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Padahal saat itu kubur milik Yusuf dari Arimatia ini diberi batu besar, dan di situ banyak tentara dari Pilatus atas suruhan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menjaga kubur itu, sehingga kubur ini dimeteraikan secara khusus. Nah, kejutan pertama ini mengingatkan kepada Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya pada ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jadi kejutan ini mengingatkan bahwa ada kuasa yang luar biasa, yaitu malaikat yang turun dan menolong mereka untuk membuat kubur ini jadi terbuka. Kalau tidak karena malaikat ini, mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Dan yang menarik, kenapa kubur ini perlu dijaga ya, Bu? Itu dia. Jadi rupanya orang-orang yang membenci Yesus ini, meskipun Yesus sendiri sudah mati saat itu, tapi dia membuat lawan-lawannya ini ketakutan setengah mati. Dan justru orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat ini, mereka ketakutan sehingga meminta pasukan untuk menjaga kubur itu. Mereka membuat Yesus tidak bisa bangkit rencananya. Tapi itu sesuatu yang menjadi nalar manusia. Karena Yesus toh bangkit juga, dihalangi ataupun tidak dihalangi. Nah, kemudian kejutan yang kedua nih, Bu. Ya, kejutan yang kedua adalah perjumpaan dengan malaikat itu membuat para tentara ini ketakutan, dan di tengah ketakutan itu meskipun dua orang ini yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya ini ketakutan, tapi mereka bisa merasakan kedekatan. Kenapa? Karena kejutan itu membantu mereka dengan pesan pastoral yang disampaikan oleh malaikat. Jangan takut. Ini menandakan bahwa apa yang Yesus sampaikan benar, dan mereka menjadi kuat akhirnya, diteguhkan untuk tidak takut. Dan pesan berikutnya adalah Yesus mengingatkan mereka melalui malaikat ini bahwa Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Dan murid-murid yang sudah diteguhkan ini akhirnya memiliki keberanian, dan mereka kemudian diminta untuk bersaksi kepada murid-murid yang lain. Kemudian kejutan yang ketiga atau yang terakhir ini, Bu, dari bacaan kita tadi. Ya, kejutan terakhir adalah ketika mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus langsung. Karena mereka sudah dipulihkan dari ketakutan tadi, ya. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Yesus hidup, kubur kosong. Ya, mereka diminta oleh malaikat untuk menjadi alat bukti bahwa kubur itu kosong. Sehingga mereka diminta untuk bersegera mengabarkan ini. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, karena sudah berpulih, mereka langsung datang ke Yesus, menyembah Yesus berada di kakinya. Dan Yesus pun mengatakan hal yang sama, jangan takut. Segera beritahukanlah hal ini, dan ingatlah bahwa Yesus akan mendahului. Saudara-saudara ini harus beritahu bahwa Yesus mendahului mereka menuju ke Galilea. Nah, soal Galilea ini saya kira bukan hanya sekedar keterangan tempat belaka, Bu. Apa pesan yang dimunculkan sebenarnya dengan menyebutkan kota Galilea ini? Kata Galilea atau kota Galilea ini mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus pernah berjanji dia akan mati dan bangkit di hari ketiga. Ini yang terlewat dari para murid. Musuh-musuhnya justru tahu dan ingat sehingga mereka mencegah kebangkitan Yesus. Tapi murid-murid apa yang terjadi? Mereka ketakutan, tercerai-berai. Mereka justru tidak berani menuju kepada kubur Yesus. Oh iya. Dan bicara soal dampak kebangkitan yang begitu luar biasa, kita juga mau belajar nih, Bu. Tadi ada bacaan yang saya kira paralel dengan bacaan Injil kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Bolehkah Pak Andri men-sharingkan? Iya. Dari bacaan kedua tadi kita belajar mengenai Petrus yang memberi kesaksian tentang Kristus, tentang karya yang dilakukan, tentang kematian dan kebangkitannya kepada, kalau kita baca secara lengkap, kepada Cornelius, salah seorang perwira pasukan Italia yang rindu untuk mengenal Yesus dan mengundang Petrus untuk memberi kesaksian tentang pribadi Kristus. Dan kalau kita merunut balik tentang pribadi Petrus, kita tahu ya, Bu, bagaimana dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kita di sini melihat bagaimana sosok Petrus yang dengan penuh keberanian dan ketekunan, kekuatan mengabarkan berita mengenai Kristus supaya Cornelius dan juga mungkin orang-orang lain menjadi tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus.
Jadi kebangkitan membuat orang memiliki perubahan pemahaman. Barangkali Petrus awalnya berpikir bahwa keselamatan yang didatangkan Kristus adalah hanya milik orang Yahudi saja. Tetapi rupanya dengan diundangnya dia untuk berjumpa dengan Cornelius, dia menjadi sadar bahwa keselamatan dan karya penebusan Kristus, kebangkitan Kristus juga bisa dialami, dirasakan oleh orang-orang di luar Israel. Dan kita rasakan juga di sini saat ini. Jadi dari dua berita tadi kita mendapati bahwa kejutan yang Tuhan sampaikan kepada para murid ini membawa dampak damai sejahtera, yaitu berdampak positif. Dan pesan pastoral jangan takut dalam segala situasi membawa daya pembaharuan, yaitu kebangkitan dari kematian para murid, sehingga mereka pun akhirnya memiliki keberanian, yaitu berani bersaksi bahwa kebangkitan Kristus ini ternyata membawa pengaruh sukacita yang begitu besar. Iya, dan dampak dari kebangkitan Kristus saya kira juga harus kita rasakan. Bagaimana tugas untuk mengabarkan berita itu dengan sukacita harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya melalui sikap hidup kita, di dalam tutur kata kita dan karya nyata kita bagi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sahabat, orang-orang di lingkungan pekerjaan kita dan masyarakat. Ya, dan pesan Galilea yang ingin mengingatkan kepada kita semua, Yesus yang mati dan bisa bangkit itu menandakan bahwa Yesus bisa dan hadir di mana saja, menolong dan memampukan. Termasuk kalimat yang disampaikan kepada kita yang bergema dan berguna pada kita saat ini, yaitu jangan takut. Termasuk dalam kondisi KLB virus COVID-19 ini. Kita diharapkan untuk menjaga kesehatan. Kita diharapkan untuk tetap bergembira dan bersukacita di tengah kendala kita bersama ini. Dan sebagaimana handphone kita di-charge, Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita pun di-charge oleh perayaan Paskah ini. Bagaimana kita menjadi lebih berenergi, bagaimana kemanusiaan kita yang baru ini sungguh-sungguh kita maknai, sehingga membuat kita di dalam kehidupan sehari-hari menjadi penuh dengan kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Selamat Paskah bagi kita semua, dan ingatlah pesan Paskah ini, lakukanlah hal-hal positif dan baik dalam mengisi kehidupan, karena Ia telah bangkit, maka kita diminta untuk berani bersaksi. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Umat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber anugerah di dalam kehidupan kami, di tengah kondisi luar biasa, di bawah bayang-bayang penyebaran virus COVID-19, kami tetap mau bersyukur ketika diizinkan untuk merayakan Paskah. Kami bersyukur bahwa kami tetap dapat memaknai arti kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Justru di tengah situasi yang sulit ini kami benar-benar ditantang untuk memaknai apa arti kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Kehidupan yang Engkau berikan kepada kami adalah hidup yang baru, yang membuat kami berani menghadapi setiap pergumulan, tentu dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan penyertaan serta pemeliharaan-Mu. Bersama Tuhan kami siap untuk menjalani kehidupan kami. Pimpinlah dan pandulah kehidupan kami ya Tuhan, agar apa yang sudah Engkau anugerahkan
keselamatan itu menjadi benar-benar nyata di dalam kehidupan kami dan dapat kami kabarkan dengan penuh sukacita kepada orang-orang di sekitar kami melalui tutur kata dan juga sikap hidup kami. Kami rindu ya Tuhan untuk berdoa saat ini bagi pergumulan dunia dan juga di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Kami percaya bahwa Tuhan melawat kami. Tuhan berkenan untuk menolong kami. Tuhan berkenan untuk memulihkan orang-orang terjangkit virus ini. Juga Tuhan berkati para dokter, para suster, tenaga medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit maupun para relawan yang dengan rela hati mau untuk bekerja menanggulangi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan juga tolong kami sebagai warga negara untuk mendukung upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Biarlah melalui social distancing atau physical distancing kami dapat turut membantu upaya penanggulangan ini. Dan di dalam masa-masa yang sulit ini berikanlah kami hati yang semakin dekat kepada Tuhan untuk mengerti bahwa kehidupan kami rapuh dan terbatas, tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menguatkan kami. Tuhan berkati gereja-gereja di seluruh dunia yang pada saat ini merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Biarlah ini menjadi salah satu cara bagi kami gereja untuk sungguh-sungguh hadir secara nyata di tengah dunia ini. Bagaimana kami menghimpun persekutuan kami yang sejati secara internal maupun juga secara eksternal. Bagaimana gereja juga hadir secara nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Biarlah melalui kejadian yang luar biasa ini kami juga dilekatkan lebih erat lagi kepada Kristus sebagai kepala gereja. Berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, juga pergumulan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk senantiasa memandu langkah hidup kami. Ikatlah kami di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami terkait dengan sakit penyakit, relasi di dalam keluarga, kehidupan perekonomian, studi, sekolah, pekerjaan kami mau menyerahkan seluruhnya di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami supaya dapat berjuang di dalam iman bersama dengan Engkau. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Junjungan yang ku pilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar hidup Yesusku, imbanya Dia ku dengar di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan
hatiku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan pesan Paskah kemanapun kita berada, untuk menjadi pembawa berkat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Paskah dalam kasih karunia Allah yang membuktikan kebangkitannya, membuatmu mendapat tugas untuk berbagi sukacita dan damai sejahtera kemanapun kamu melangkah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya.